Sebenarnya kita lanjutkan lagi ya untuk database kita. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi, lebih lanjut tentang relasi. Jadi silahkan nanti dilihat di apa namanya materi. Kita akan fokus sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud di sini tentang relasi ya. Jadi misalkan ini ada karyawan, kemudian dia ada di mana dikerjakan, ada project posisinya gitu ya. Ada one to many, kemudian di sini juga one to many, ya. Nah, ada kalanya, misalnya seperti ini ya. Jadi relasi itu dalam eh, kemarin di teori kita bahas mungkin ada relasi many to many di dalam hubungan bisnis. Tetapi di dalam database itu nanti akan dikonversi menjadi one to many. Oke, kita contoh di sini misalnya order dan produk. Ya. Order dan produk hubungannya adalah many to many. Jadi eh, sebuah order terdiri dari banyak produk dan sebuah produk bisa diorder oleh banyak order. Nah, kalau many to many ini secara aturan di database relasional ini tidak boleh, ya. Meskipun secara fakta, secara bisnis proses itu terjadi. Nah, oleh karena itu di database lalu kita modelkan, ya, kita modelkan menjadi relasi one to many, ya. Nah, itu nanti akan ada entitas perpotongan. Seperti yang saya sudah jelaskan di teori ada entitas perpotongan di sini ada order itemnya. Jadi order atau kalau Anda lihat di contoh real berarti misalnya nota, ya ada nomor nota dan di bawahnya ada barang yang dibeli. Nah, relasinya sebenarnya itu nota dengan barang itu many to many. Gitu. Jadi satu nota terdiri dari banyak barang dan satu barang bisa dibeli oleh banyak nota. Nah, oleh karena itu ada relasi yang menjembatani atau terjadinya perpotongan di antara keduanya. Misalnya kita coba ya, silakan dibuka di akademi ini, Oracle SQL Developer Data Modeler. Kita coba seperti tadi, misalnya order, gitu ya. Oke, yang satunya adalah barang, ya. Hubungan order terhadap barang, ini kalau kita lihat tadi adalah many to many. Order kita tambahkan dulu, misalnya contoh atributnya order ID gitu ya. Nomor order, kita buat dia primary, logicalnya misalnya kita buat aja karakter 6, contoh aja. Nah, kemudian barangnya ada barang ID atau ID barang. Barang ID, logical, karakter misalnya kita buat juga 6 karakter dan itu primary. Kalau kita tadi contohkan di praktek real itu many to many. Jadi order dan barang itu many to many. Kalau ada barang harus diorder enggak? Jadi opsionalnya ada di sisi uh, ordernya. Ya, jadi kalau sudah ada order, berarti wajib ada barang. Ya, perhatikan di garisnya nih ya, tanda garisnya. Kalau ada barang, belum tentu harus di order. Tapi begitu order, wajib ada barang. Nah, sebenarnya relasi seperti ini, many to many, kalau di data modeler, itu bisa kita langsung eh, build gitu ya, menjadi relasional model. Ya, misalnya kita coba, kita buat relasional. Nah, dia akan membuat sendiri tabel perpotongan. Jadi entitas perpotongan antara order dan barang. Karena sekali lagi di dalam relational model, many to many itu tidak diizinkan. Tidak boleh many to many. Harus ada entitas yang menjembatani perpotongannya. Seperti contoh ini. Nah ini seperti ini boleh nggak? Secara sintak atau secara aturan boleh. Ya seperti ini jadi. Tetapi tentu ini tidak sesuai dengan bisnis need atau kebutuhan bisnis. Sekali lagi ya, saya selalu ulangi berkali-kali bahwa
kita mendesain di database ini harus sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jangan hanya apa namanya berpatokan bahwa ini secara aturan boleh, ya boleh seperti ini, tapi ini kan tidak menjawab kebutuhan bisnis. Ya, oke. Berarti kalau seperti ini bagaimana? Maka kita akan pecah. Harus ada tabel yang intersection antara order dengan barang. Apa yang menghubungkan sehingga relasinya menjadi one to many, gitu ya, di dalam relasi apa namanya keduanya. Oke, sekarang kita coba kita hapus saja. Nah, kita buat potongannya. Jadi di dalamnya berarti ada entitas baru. Misalnya barang yang order atau order detail, ya. Misalnya order detail, kemudian ini berarti barang ID. Nah, misalnya kita hapus di sini relasinya. Ya, order detail yaitu nomor order dan barang. Nah, yang menjadi perpotongannya apa misalnya? Berarti yang menjadi pembeda kita tambahkan atributnya misalnya jumlah. Ya kan jumlah barang yang diorder berapa? Misalnya jumlah. Oke, kita ambil tipe datanya numerik gitu ya. Oke, misalnya 6. Mandatory, apply. Nah, sebenarnya gini sudah bisa. Berarti kita gunakan relasi apa? Kita gunakan relasi misalnya order terhadap detail, one to many, oke, apply. Ini ya. Kemudian misalnya saya geser ini. Dan barang terhadap order detail juga one to many. Perhatikan bahwa barang ini akan berelasi terhadap order detail dan order juga akan berelasi terhadap order detail. Satu order banyak barang gitu ya. Dan relasinya satu barang juga bisa direlasikan dengan banyak order. Nah, perhatikan di sini ada bar relationship. Ya, bar ini yang tanda garis ini. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya perpotongan antara order dengan order detail dan antara barang dengan barang detail. Ini yang nanti akan dibuat menjadi kunci ya di dalam entitas order detail. Oke, sekarang kita coba kita engineer ke relational model. Ya. Cukup nggak seperti ini? Kita lihat dulu dari entitas relasional kita engineer. Nah, akan jadi seperti ini ya. Ingat bahwa relational model itu yang dekat dengan model fisik ya, yang mirip dengan model fisik itu relational model. Nah, perhatikan di sini misalnya. Standar bar relationship ini akan membuat field baru, ya, atribut baru di sini. Jadi ada order ID, ini primary key foreign key, PF ini primary key foreign key, diambil dari mana? Dari order. Karena dia menggunakan bar, ya. Dan di barang ID, barang ID. Ya, ini juga primary foreign key. Kita nggak pernah membuat ini ya, kita nggak pernah membuat field ini. Ini sudah di generate dari sistemnya, dari data model. Kalau kita lihat DDL-nya, Data Definition Language, untuk kita upload ke servernya, kita perlu membuat DDL-nya. Nah, perhatikan di sini order detail tadi ya, order order ID kita nggak pernah buat field ini, ya, tapi sudah otomatis dibuatkan oleh sistem sebagai bentuk relasional. Ada constraint-nya ya. Order detail primary key, ya, di sini order detail primary key ini dari tabel order ID dan barang ID yang sebagai field kuncinya ya. Oke, jelas ya dari sini jelas. Nah, maka apa namanya? Ini sebenarnya sudah memenuhi aturan. Masalah nanti Pak ini butuh detail. Oke, nanti kalau butuh detail misalnya tanggal berapa dan seterusnya ya. Tanggal kan termasuk di dalam order sini.
kan bukan di order detail. Itu bisa kita lengkapi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, di sini kita akan mencoba melihat contoh, relasinya itu seperti apa sih. Nah, jadi ingat bahwa yang didesain di sini ini tidak detail. Ya, nanti Anda bertanya, masa order cuma order ID tok, kan mesti ada banyak tanggal, ada macam-macam gitu ya. Ya boleh, nanti kita lengkapi. Kalau kita sudah membuat struktur secara real, kita lengkapi. Tapi ingat bahwa kita nih sedang memodelkan proses bisnis, ya. Jadi yang dibahas ini tentu masih item-item yang saling berkaitan. Entity relation modelnya, jadi nggak harus kita tulis semua. Kalau kita tulis ya boleh-boleh aja. Misalnya kita tambahkan tanggal, tanggal order, boleh aja kan? Ya boleh. Tanggal order mandatory kita apply, nggak masalah. Ya, order ID, tanggal order. Mungkin nanti ada user ID, siapa yang membuat order, mungkin ada marketingnya siapa dan seterusnya. Itu sesuai dengan kebutuhan bisnis. Menyesuaikan. Atribut nanti kita tambahkan menyesuaikan kebutuhan bisnis. Tapi fokus di sini ya, fokus di dalam pemahaman ini adalah bagaimana kita melihat relasi antar entitas. Itu ya. Nah, oke. Kalau mau compile lagi, ini kita hapus dulu. Terus kita compile ulang. Kalau enggak nanti tumbuk-tumbuk ya. Kita engineer ulang. Nah, ini sudah ada order, tanggal order, tipenya D, gitu ya. Nggak masalah mau kita tambahkan atribut lagi di sini nggak. Tapi itu kan tidak mempengaruhi relasinya, ya. Jadi yang perlu disimpulkan, jangan melihat eh, ini sebagai bentuk fisik yang real. Ini adalah entity relation diagram. Yang kita tulis hanya yang ada hubungannya dengan relasi. Terus nanti kalau kita mau membentuk tabel real secara fisik sesuai dengan kebutuhan baru kita lengkapi. Ya kita harus lengkapi juga kan nggak mungkin seperti itu. Oke ya, paham ya. Terus bedanya apa sih kalau kita menggunakan bar relationship yang di sini, ya bar ini, dengan kalau kita nggak gunakan bar. Ya perhatikan di sini, kalau kita gunakan bar, ini ada field di sini sebagai primary foreign key. Jadi dia primary, kunci yang harus diisi. Ya, ada field yang harus diisi sebagai kunci primer di dalam tabel order detail. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kita bandingkan ini ada PF ya, perhatikan di sini ada bentuknya itu PF. Nah, biar lebih jelas saya besarin. Ada primary foreign key di sini ya. Nah, sekarang kita coba kita nggak usah lah pakai ini. Kita model relasi biasa, boleh nggak? Boleh aja. Kita gunakan, oh sorry, yang one to many, oke, okay. Kan ya. Jadi begini. Nah, artinya order itu mandatori ya, kalau seperti ini ya. Kemudian ini juga sama. Kadang, oke. Nah, ini kita nggak pakai bar relationship. Ya, kita pakai relasi biasa. Boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, kita engineer. Oke, ini harus kita hapus dulu ya. Kalau nggak nanti numpuk seperti ini. Remove. Kemudian kita engineer lagi, ulang. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini tidak lagi PF ya, tapi cuma foreign key, kunci tamu aja. Tidak sebagai kunci primer di dalam order detail. Ya, karena tidak mengambil ini sebagai kunci di dalam order detail. Ini pilih yang mana? Sembarang, boleh. Kalau seperti ini, Anda harus punya satu primary key. Ini di sini ada sih, order detail primary key. Intinya adalah order detail, ya. Di dalam apa namanya kuncinya ini. Kalau kita lihat DDL-nya, kita generate aja. Oke.
Di order detail, nah ini order detail, ini ada order barang dan barang ID, ya. Kemudian ini sebagai foreign key aja, ya, sehingga tidak menjadi kunci di dalam order detailnya, tidak sebagai kunci primer. Ingat bahwa untuk membedakan record yang satu dengan record yang lain, kita butuh apa? Butuh kunci primer. Karena setiap row, setiap baris di dalam tabel itu pasti berbeda dengan baris yang lain. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan disebut dengan kunci primer. Itu ya, paham ya? Oke, berarti kita bisa menggunakan bar ya. Kalau kita tidak mau menggunakan bar, sebenarnya kita tambahkan aja di sini. Order detailnya ada kunci primernya. Ya. Kunci primernya order ID plus kode barang misalnya, itu berarti primer di dalam tabel order detail. Tapi lebih baik kalau seperti ini ada pepotongan, berarti kita bisa gunakan yang bar relationship ya. Jadi kita gunakan yang seperti ini, bar relationship, oke. Yang sini juga sama, bar relationship. Artinya mengambil kunci dari tabel parent barang sebagai field kunci di dalam tabel child. Ya, istilahnya parent and child. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini bar, kemudian kita ini hapus dulu. Kita generate ulang. Aduh, kita generate ulang. Nah, ini akan sebagai primary field ya di dalam tabel order detail. Ya. Jadi order ID dan barang ID kita generate ke DDL-nya. Oke. Nah, primary key ya, di sini ada primary key. Di order detail nama kuncinya order detail primary key, statusnya primary key, yaitu gabungan antara order ID dan barang ID. Nah, ini maksudnya apa? Setiap order itu hanya boleh terdiri dari satu barang. Cuma kalau beli dua, ya tinggal jumlahnya aja dua, kan gitu ya. Paham ya? Ini maksudnya primary key di sini. Nah, kalau yang tadi, yang foreign key bukan primary key, ini boleh double, boleh ganda. Mungkin Anda pernah lihat ya di swalayan, Anda beli barang yang sama tapi di-scan berkali-kali. Boleh. Nah, itu berarti tidak menggunakan kaidah yang ini, primary key. Tapi menggunakan kaidah yang tadi, yang bukan bar relationship. Ya. Menggunakan relationship biasa. Sehingga dia bisa ada dua barang yang sama di dalam order detail. Jadi misalnya Anda beli sabun 5, terus di-scan 5 kali oleh kasirnya. Muncul 5 barang yang berbeda, 5 barang yang sama tapi beda-beda gitu ya, beda row. Nah, itu boleh. Ya nggak apa-apa. Tetapi akhirnya apa? Tingkat keterbacaan informasinya menjadi berkurang. Anda melihat barang ya, loh ini yang barang yang sama, ada lagi barang yang sama, ada lagi barang yang sama. Ya, kualitasnya satu, satu, satu. Tentu ini dalam terminologi desain ini menjadi kurang bagus ya. Harusnya kalau ada barang yang sama, berarti cukup jumlahnya 3. Ya, quantity 3 barang yang sama. Nah, kalau yang seperti itu menggunakan relasi model bar. Karena apa? Kuncinya yang membedakan baris yang satu dengan yang kedua adalah nomor ID. Perhatikan di sini. Jadi ID barang, ya, ini order, nomor order dan ID barang. Itu jadi kunci baris. Ya, jadi kode primer di kunci barisnya. Sini ya. Order detail primary key adalah order ID dan barang-barang ID. Jadi nggak boleh ada order ID yang sama, barangnya sama tapi dua baris. Jadi paham ya maksudnya ya, nggak boleh ada
dua baris dengan nomor order sama dan barang yang sama. Kalau di model yang seperti ini. Nah, cara buatnya gimana ya? Di sini kita atur di sini menggunakan bar tadi. Bar relationship di sini. Ya. Jadi strukturnya atau aturan yang kita mau berlakukan itu apa namanya? Kita desain di sini, ya. Nggak perlu kita buat prosedur di eksternalnya. Oke ya, clear ya. Jadi bagaimana memecah atau mencari solusi antara many to many relationship. Oke. Terus kita contoh contoh yang lain. Misalnya kalau kemarin itu apa ya? Peminjaman gitu ya. Nah, misalnya ini kan seperti ini. Nah, contoh many to many yang lain apa? Oke, ini saya hapus ya. Oke, saya hapus saja. Remove. Ini juga saya remove aja. Nah, misalnya contoh kemarin, misalnya kita punya buku di perpustakaan ya, kasus buku. Kemudian ada kasus di sini anggota. Ya, ini tentu relasinya many to many ya. Eh, buku dan anggota. Sekarang kita mau lihat relasi buku dan anggota. Relasinya many to many. Berarti kita gunakan relasi many to many seperti ini. Nah, oke, nah, seperti ini ya, many to many. Buku ya, anggota, many to many. Ini optionality-nya juga tentu saja option semua karena boleh ada oke, ini option, option. Nah, aslinya seperti ini ya. Jadi buku dan anggota itu relasinya many to many. Maksudnya satu buku bisa dipinjam banyak anggota, kemudian satu anggota bisa meminjam banyak buku. Nah, resolusinya bagaimana kalau mau menjembatani ini? Berarti kita butuh pada saat peminjaman kita butuh pinjam, ya. Oke, kita butuh tabel pinjam. Pinjam. Kita tambahkan entitas peminjam. Nah, sekarang kita hapus relasinya. Kalau seperti ini kita apa namanya engineer bisa nggak? Yang tadi misalnya ini saya hapus ya. Kita engineer ya bisa. Tapi seperti tadi ya, dia akan membuat nah sebuah relation entity yang berbeda. Jadi ada entitas tambahan atau yang di-generate oleh sistem seperti kita. One to many. Oke, kita ganti aja. Di sini berarti ada buku dan anggota. Kemudian relasinya bagaimana? Kan ini many to many ya. Berarti kita tambahkan satu atribut pinjam. Kan yang menghubungkan antara buku dan anggota itu peminjaman. Ya, peminjaman. Buku dan anggota many to many dari pinjam. Oke. Nah, sekarang dipinjam. Pinjam ini yang membedakan apa? Misalnya berarti tanggal peminjaman, ya. Jadi kita tambahkan tanggal. Oh sorry, atributnya tetap pinjam. Nama entitasnya tetap pinjam, tapi kita tambahkan tanggal dengan tipe data date mandatory. Oh, ya, oke. Pinjam ya, tanggal pinjam. Many to many berarti kan ya, ini many to many. Saya hapus relasinya. Kemudian buku terhadap pinjam menjadi apa? Satu pinjam boleh meminjam banyak buku gitu ya. Berarti kita gunakan one to many. Misalnya di sini pinjam to, jadi one to many. Ya, kemudian anggotanya terhadap pinjam gimana? Anggota terhadap pinjam, satu anggota boleh minjam berapa kali di tanggal yang sama. Nah, ini one to many di sini. One to many di anggota terhadap pinjam. Oke. Perhatikan ini menjadi
bermasalah. Ya, perhatikan ya. Artinya, satu anggota bisa punya banyak nomor pinjam, tetapi hanya boleh minjam satu buku. Ya, ya karena pinjamnya kan one ini, hanya one ke bukunya kan one to many. Berarti satu nomor pinjam hanya boleh pinjam satu buku. Ya. Nah, hal yang seperti ini perlu dipastikan ya di dalam proses bisnisnya seperti apa. Kalau memang harus seperti itu ya nggak apa-apa. Ya, ingat bahwa kita mendesain sesuai dengan proses bisnis. Nah, yang seperti ini biasanya ini menjadi nggak boleh karena satu anggota biasanya boleh meminjam lebih dari satu buku. Ya, nah berarti kita perlu menambahkan satu entitas lagi, yaitu misalnya berarti pinjam tal. Nah, baru dari sini kita lihat, yes, pinjam terhadap atau ini kita namai pinjam detail, oke lah, pinjam buku, gitu ya, pinjam buku. Nah, berarti ini relasinya dari buku ini terhadap pinjam buku adalah seperti ini. Saya hapus, saya buat relasinya ke sini. Ini bukunya One. Pinjam kepada buku adalah one to many, gitu ya. One to many. Satu nomor pinjam boleh banyak buku. Dan anggota terhadap pinjam one to many juga. Ya. Benar nggak? Coba kita lihat ya. Ini oke. Ini kebalik ya. Saya ubah. Kita hapus dulu ya. Harusnya yang di anggota ini oke kita coba tes dulu. Ini anggota kita tambahkan atributnya ID dulu ya. ID anggota logical misalnya saya ambil karakter aja ukurannya 4 karakter primary oke kemudian bukunya ID buku anggap saja karakter primary ya sama ini misalnya 13 karena ISBN ya misalnya ID-nya pakai ISBN oke pinjam bukunya coba kita lihat nanti kita lihat hasilnya seperti apa oke ini salah oh ya ya ini saya hapus dulu berarti di sini kita ubah ya, relasinya one to many. Artinya yang jadi induknya itu buku ya. Nomor pinjam buku itu boleh banyak ya. Salah. Ya, seperti ini. Nah, ini bentuk resolusi dari one to many-nya ya. Kalau ini kita mau pakai bar ya boleh, bar relationship. Sekarang kita coba generate. Kita coba generate ke engineer. Iya, jadi oke ini foreign key ya, benar ya. Tapi ini kita perlu nambahkan tadi. Kita perlu nambahkan bar relationship agar row-nya menjadi satu, hanya satu ya. Berarti kita menggunakan bar relationship. Oke.
Optionality-nya, jadi kalau biar lebih mudah kita geser dulu. Ya, maksudnya kalau ada pinjam buku, ini statusnya buku harus ada wajib. Nah, ini juga pinjamnya kita bisa gunakan yang relasi bar, perpotongan nih, bar relationship. Nah, oke. Ini juga bisa kita bisa gunakan bar maupun enggak. Pinjam buku. Nah, ini nanti kode bukunya masuk di sini. Nah, ini adalah solusi dari one to many jika tadi ya, antara many to many antara buku dengan anggota. Nah, akhirnya kalau seperti ini menjadi relasinya menjadi one to many semua. Nah, intinya kita lihat di sini hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini ya. Ini buku, ini masuk ke sini sebagai primary dan foreign key di buku dan ID buku. Oh, ini harusnya bar. Ini juga bar ya, bisa ini. Pinjam ke sini. Nah, sebagai foreign, kalau di sini ya foreignnya, tapi ini apa namanya, nomor pinjamnya harus kita tambahkan di pinjam buku. Jadi di sini kita tambahkan bar. Sebenarnya nggak harus seperti itu ya. Anda bisa mengcustom nama field-nya, kemudian Anda buat relasinya menggunakan field itu. Jadi nggak harus bar relationship. Kalau bar relationship ini kan perpotongan, ya. Jadi nggak harus seperti ini. Anda bisa menambahkan atribut tertentu yang digunakan untuk relasi. Tapi ini saya mencari yang lebih mudah. Saya bisa menambahkan di sini ya, pinjam buku dengan pinjam, ya. Ini tentu di sini ada ID pinjam. Oke, misalnya saya tambahkan ID pinjam, pinjam ID. Nah, ini sebagai primary key, pinjam ID-nya primary key gitu ya. Nah, kalau seperti ini apa namanya? Nanti pinjam ID-nya dia akan masuk ke pinjam buku, ya. Coba kita lihat. Nah, kita hapus saja. Generate ulang. Nah, buku ID ini punya bukunya ini. Jadi dia ngambil sebagai primary juga kunci row. Ingat di sini adalah kunci row-nya saja ya. Jadi maksudnya dianggap unik, satu row dianggap unik kalau ada kombinasi 1, 2, 3. Ya. Jadi pinjam ID, kemudian anggota, dan buku ID. Artinya dalam satu nomor pinjam itu hanya boleh pinjam satu judul buku dan oleh satu nomor anggota. Nah, di sini ada potongan atribut yang tandanya PS ini. Jadinya akan seperti ini. Ya, kalau kita menggunakan bar relationship untuk solusi dari relasi many to many. Nah, tentu ini nanti tipe datanya harus kita benar. Ya. Nah, itu uh, cara mengekstrak bagaimana membuat tabel relasional yang statusnya many to many menjadi one to many. Oke, ini untuk temuan hari ini. Saya rasa kiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, ya.